Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sediakan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-24. Yeremia 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yehonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar di antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Sampai di sini, saudara. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan. Sekarang tiba waktunya untuk Engkau yang menguraikan dan berbicara kepada kami pribadi demi pribadi. Karena sungguh semuanya ini adalah anugerah-Mu semata-mata. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang berkarya. Karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Saudara, saya tadi di sana mendengarkan melihat saudara semuanya. Saya sebetulnya sudah 4 tahun udah tidak pernah keluar menginjil, karena pada waktu tahun 94 Januari Tuhan berkata, berhenti keliling menginjil dan duduk diam di rumah berdoa dan membaca firman Tuhan. Sehari 5-6 jam. Lalu saya berkata, oke, pokoknya kalau saudara mengenal Tuhan,
yang sungguh. Kira-kira kalau Tuhan ini bilang diam, kamu diam enggak? Hah? Diam. Diam. Pasti? Hah? Saya enggak yakin. Mengapa saudara saya enggak yakin? Karena ternyata saya duduk di sana, saya kalau duduk di sana itu enggak lalu ngawasi saudara ngapain. Saya berdoa, selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Tuhan, anak-anakmu di tempat ini apa toh? Bukankah aku sudah mau memberi firman untuk memperingatkan mereka? Sebab saudara, ternyata kita itu menjadi orang Kristen, punya iman. Tapi iman kita itu iman hikmat. Bukan iman bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Karena contohnya, kalau yang enggak logis, saudara percaya? Hah? Saudara bisa bilang, mosok begitu toh? Ini kenyataan, orang Kristen itu kebanyakan tuh enggak punya iman yang benar-benar gantung sama Tuhan. Makanya saya kalau katakan, saudara kalau disuruh Tuhan, suruh apa? Bisa bilang, iya, nonsen. Kenapa? Sebab akal saudara jalan. Enggak masuk akal. Lalu kadang-kadang saya kerap kali ditanya, saya disuruh gini Pak, tapi saya enggak mau. Kenapa? Ya tek Tuhan, tek setan. Loh. Betul enggak? Hah? Betul enggak? Sebabnya apa? Kamu tanya begitu. Lah kamu enggak kenal Tuhan, Neo. Kalau kenal Tuhan enggak mungkin toh kamu tanya begitu. Contohnya, bapak-bapak ini mosok kalau istrinya yang ngomong bilang, "Ini kamu apa orang lain?" Ada? Enggak ada toh? Enggak ada toh? Kira-kira ibu kalau ngomong bapaknya bilang, "Ini kamu apa orang lain?" Enggak toh? Karena dia kenal persis itu siapa? Istrinya. Lah, kalau kamu kenal persis Tuhan, kamu bilang apa? Hah? Kamu itu sebetulnya kenal apa tahu toh? Hah? Kenal apa tahu? Yang bilang kenal, coba saya mau tanya, sudah pernah ketemu Tuhan Yesus enggak? Makanya ketemu urung pernah kok bilang kenal. Lah kenalan kapan? Itu tahu saudara. Makanya saya dulu enggak mau kalau Tuhan ngomong bilang, "Kamu besok kamu khotbah tentang surga." Aku bilang, "Enggak." Kenapa? Lah aku belum pernah lihat toh. Benar enggak? Nah, kalau ditanyai orang, "Pak, kok khotbah gitu tuh apa Pak Yusuf lihat surga toh?" Lah aku bilang, "Belum." Lah ya itu kan cuma berita. Nah, ini masalahnya saudara. Lalu Tuhan berkata, "Mana nakal gue." Saudara tahu saya di gereja loh. Diangkat saya langsung. Tuhan Yesus datang nemuin saya secara pribadi. "Ayo pergi ke surga." "Hah? Mati aku?" Enggak mati. Nah itu saudara. Saudara kalau bilang pergi surga, mesti bilangnya mesti mati. Nah, ternyata saudara bilang apa? Surga itu enak enggak? Hah? Enak toh? Percaya toh? Percaya? Tapi saudara takut mati enggak? Sekarang yang di sini nih banyak yang takut mati atau banyak yang enggak? Yang takut mati itu berarti belum percaya. Percayanya pakai apa? Akal, hikmat, bukan pakai kuasa roh. Kalau saudara percaya, Tuhan bilang, "Ayo pulang sekarang." Puji Tuhan, betul enggak? Sebab Alkitab berkata apa? Hidup untuk Yesus, mati. Mati? Loh pinter loh ya, mati untung. Loh saudara itu pinter loh, pinter tahu Alkitab. Tapi takut menjadi pelaku firman. Maka dari itu saudara, firman Tuhan ini Yeremia mendapatkan penglihatan. Maka kita coba belajar mengenal akan Tuhanmu yang sungguh. Kalau saudara dan saya itu mengenal Tuhan yang sungguh, saya yakin saudara tidak pernah takut dan khawatir. Situasi Indonesia model sing jadi presiden, sing jadi wakil presiden saka masa bodoh.
Betul? Betul? Harusnya begitu. Tapi saudara tugasnya apa? Berdoa. Mendoakan. Sebab Alkitab yang ngajar. Siapa yang jadi pimpinmu, itu doakan. Sebab apa? Sebab tidak ada seorang pemimpin pemerintah tanpa penetapan dari Yesus. Jadi saudara tidak perlu takut. Sebab peribahasa Indonesia saja ada banyak. Manusia berusaha, tapi Tuhan yang menetapkan. Lah ya toh? Loh, kamu tahu toh peribahasa itu? Lah tapi kok bingung? Setiap hari lihat koran, siapa yang jadi wakil? Wah. Ayo terus terang jujur. Apalagi pengusaha. Nah, itu namanya orang tidak percaya Tuhan. Saudara, kalau engkau kenal Yesus, tidak pernah takut. Itu saya alami sendiri. Saya tidak pernah khawatir, saya tidak mau pusing. Saya ditanya, waduh Pak Yusa, siapa yang jadi? Loh kok kamu tanya siapa yang jadi? Siapa yang buat apa? Loh itu pengaruhnya besar. Loh kalau begitu, kamu ini tidak percaya kalau Yesus berkata, segala kuasa di dalam dunia dan surga ada di dalam tanganku. Betul tak? Hah? Betul tak? Loh, lah kalau betul kok takut tuh piye? Nanti ada apa-apa sedikit. Ini contohnya salah satu saudara. Waktu ada isu bakal naik, turut borong enggak? Nah, yo jujur. Kalau kamu turut borong itu kan berarti takut toh? Ya? Itu kurang percaya saudara. Relax saja. Kenapa? Sebab kita hidup di dalam perahunya Yesus. Ada banjirnya besar, perahu ini ya naik kok. Ya toh? Kalau dia banjir naik, turun naik toh. Apa kamu tenggelam? Enggak. Bersama Yesus itu segala perkara mengatasi. Ini orang Kristen ini jangan lari. Alkitab tidak pernah mengajar kamu supaya kamu menghindar. Nah, hadapi, atasi. Maka engkau kenali akan Tuhan. Di dalam Yeremia ini, saudara kita akan belajar aneh. Di dalam zaman Yeremia, Raja Yehezkia ini di dalam kesulitan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dikepung oleh Raja Nebukadnezar. Nah, barang mahal, segala susah, dia pikir dia berharap sama Tuhan. Seperti raja-raja yang dulu. Kalau raja dulu berharap sama Tuhan, ditulungi. Orang Babel diusir keluar. Nah, harapan Sidkia seperti itu. Nabi-nabinya yang lain berkata, jangan takut. Pasti kamu tertolong. Hanya satu orang Nabi Yeremia yang berkata, Tuhan memberikan penglihatan kepadaku. Ada buah ara yang baik-baik sekali. Ada yang buah ara yang busuk-busuk sekali. No. Lucunya, yang baik ini justru yang dibuang. Yang ditawan, yang menyerahkan diri kepada orang Kasdim. Orang Kasdim itu bukan orang percaya Allah, tapi penyembah berhala. Apa bedanya sama saudara-saudara orang Kristen di Indonesia? Beda sama saudara sepupu kita toh. Saudara minoritas kecil, orang Kristen cuma berapa persen. Di tengah-tengah mereka. Tapi saudara, Sodom dan Gomora tidak dihancurkan kalau ada 10 orang percaya. Ngerti? Indonesia tidak akan dihancurkan karena anak-anak Tuhan berdoa. Jadi saudara jangan takut, jangan khawatir. Loh Pak, kalau ada kerusuhan kita yang kena orang Kristen. Loh itu anugerah. Kamu baca Alkitab di dalam kitab Petrus. Kalau saudara dan saya bisa menderita karena Kristus, itu satu
anugerah karunia, saudara. Jadi tidak perlu takut. Bahkan engkau menjadi berkat buat mereka. Jangan menjadi rongrong. Jadi biarkan mereka ribut, mereka milih apa-apa, biarin. Kita pendoa. Kenapa? Yang menetapkan Tuhan kita. Jadi siapa saja tidak peduli, tidak apa-apa. Rileks, santai saja. Saya alami loh, saudara. Maka dari itu kita kenali Allah kita. Kalau kita belajar dari pengalaman tok, dengan pengalaman itu lalu kamu pegang menjadi metode atau menjadi prinsip, konsep, salah. Tuhan selalu baru. Alkitab yang berkata, Tuhan itu selalu baru, betul? Jadi tidak ada cara yang selalu itu tok. Makanya dari itu kalau saudara dengar kesaksian, loh sebetulnya itu enak dengar kesaksian atau enaknya ngalami? Waduh, ini beberapa orang bilang, ibu-ibu bilang, enaknya ngalami Pak, coba rasakno mati. Kayak Elia bangkit lagi, gelem ndak? Hah? Mati sik mau ndak? Ndak mau dah. Tak tanya Isa, saudara kepengin lihat mujizat ndak? Hah? Pengen ngalami mujizat dah? Pengen? Mujizat terjadi kalau ada musibah. Betul? Contohnya, sembuh dari kanker. Kanker sih dah. Hah? Tuhan memberkati aku. Bangkrut sih enggak? Loh, kankernya mau enggak? Nah, diem ngabeh. Nah. Piye coba piye. Itu piye coba. Percayamu tuh percaya apa? Cuma di mulut sama di pikiran. Waktu saya dipanggil Tuhan, saudara saya bilang apa? Tuhan, aku mau mengalami isi Alkitab. Seluruh. Dan saya ngalami. Jadi kalau saudara tanya, dosa apa? Saya ngalami. Mujizat apa? Saya ngalami. Sampai mati bangkit pun aku ngalami. Makanya saya bilang, ternyata Alkitab itu hebat luar biasa. Apa yang dikatakan itu ya dan amin. Kenapa? Hidup untuk Yesus, mati itu untung. Ternyata mati itu gampang. Penak. Wong cuma sesak napas 3 kali. Bisa mati ya. Makanya kalau nanti kamu mati, kamu iling saya. Kenapa? Saya ngasih tahu. Kalau mati cuma sesek, jantungnya berhenti, terus nanti bentukmu tuh persis seperti saya gini. Saya ya saya, kamu ya kamu. Jangan kamu nentak-bentak seperti saya. Jadi bentuknya sama, keluar. Ya sama, cuma tidak punya daging. Jadi jiwa sama roh, sama bentuknya. Saya lihat sendiri, Yusak mati. Saya gitu. Oh, jantungnya berhenti, Yusak mati. Saya apa sedih? Saya apa bilang, waduh nyonyaku piye, anakku piye, enggak. Saya malah gini, Tuhan terima kasih, aku pulang. Sebab Alkitab berkata untung. Betul tak? Kamu kalau untung ngucap syukur apa nangis? Ngucap syukur loh. Lah mati kan untung loh. Ya mesti ngucap syukur loh. Tapi kenyataan, orang mah mati, nangis. Aku bilang itu bodoh. Tidak menjadi pelaku. Saya ngalami dewek saudara. Waktu itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Langit itu terbuka. Saya ketemu pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus duduk di atas tahtanya, badai gitu. Saya bilang, Tuhan aku pulang. Tuhan Yesus itu mak mesem-mesem gini. Gini duduk. Kamu belum pernah sih ketemu Tuhan Yesus mesem. Kamu ketemu sekali seumur hidup, tidak akan melupakan dan tidak akan takut mati dan menderita. Kenapa? Wah, mesemnya itu memikat hati. Luar biasa. Aku sampai gini, wah pantesan Tuhan sing jatuh cinta mbek engkau tuh banyak. Lah mesem gitu, waduh. Tak ada di dunia wanita yang mesem model kayak gitu, tidak ada. Lalu dia bilang, tidak boleh Yusak. Dia bilang, dia duduk gini kayak
seperti raja gitu. Dia bilang, tidak boleh. Loh, Tuhan, aku mau pulang. Tugasmu belum selesai. Aku kepengen pulang. Tugasmu belum selesai. Nah, alasan saya, jantungku berhenti. Nah, ya toh, alasannya gampang toh. Oh, itu kan manusia, ya toh. Lalu Tuhan bilang apa? Tidak masalah. Bayangin. Makanya kalau kamu ngalami sendiri, kamu akan merasa, wah luar biasa. Aku bilang, Tuhan, aku kepengen pulang. Belum, tugasmu belum selesai. Aku mau, jantungku berhenti. Tidak masalah. Jantung berhenti kok tidak masalah. Padahal dokter semua sudah tidak ada harapan. Tidak ada. Tapi Tuhan bilang tidak masalah. Aku pengen pulang kok Tuhan. Dia cuma apa? Dia tidak ngambil apa, tidak apa. Cuma gini loh. Tangan itu enak aja. Tes gitu toh. Kayak orang apa tuh? Selentik ngetik. Nah, sinar itu sekelereng turun. Saya lihat sendiri. Apa sih itu? Aku bilang, masuk ke jantung saya. Masuk, meledak, dar, jantungnya jalan. Lah aku bilang gini, oh jalan lagi ya Tuhan. Malah Tuhan bilang, itu sudah jalan, masuk. Wah! Aku bilang, aku kepengen pulang. Masuk. 2 kali dia ngomong, tidak bisa saya bantah. Kayak orang dijumput, plus masuk, bangun, hidup. Kamu ketawa coba kowe sing ngalami iki. Makanya saudara, kalau kamu sudah ngalami ketemu Yesus, sudah ngalami gitu semua, kamu tidak pernah takut. Hidup itu rileks. Hidup dengan Tuhan, yang penting itu kenali Allahmu. Sebab apa yang kamu pikir bukan yang dipikir oleh Allah. Raja Sedekia mikir dia akan ditolong. Malah Tuhan berkata, serahkan dirimu kepada mereka. Orang-orang yang aku buang, yang aku masukkan dalam tawanan, itu buah ara yang indah. Jadi kalau saudara sama saya mengalami krisis, mengalami kayak gini, kamu masuk di tengah-tengah itu, puji Tuhan. Karena apa Alkitab berkata? Mereka akan bertobat dengan segenap hati. Jadi berarti, kenapa saudara itu dimasukkan tempat itu? Kenapa saudara dimasukkan di Indonesia dalam situasi kayak begini? Karena percayamu belum segenap hati. Kalau tidak dipepet-pepet, tidak sungguh-sungguh. Betul loh? Ya? Kalau diberi kebebasan, berbakti bebas, menyembah bebas, datangnya saenake. Oh, agak pujian engkau. Betul tak? Betul tak? Hah? Tapi dek kepepet, terancam, lalu ada bahaya, sembayangnya oke. Betul? Ngotot, anaknya sakit, ngotot, dek semua sehat, sembayangnya, terima kasih Tuhan, amin. Lah pantesan, Tuhan itu dari surga lihat. Ini anakku kok tak berkati kok malah sembayangnya sebentar. Tak pepet-pepet, sembayangnya ngotot. Kira-kira wong Tuhan itu cinta bek, kangen bek kamu, bilang apa? Pepet bae. Makanya gue dikasih pas-pasan. Karena supaya kepepet, supaya datang terus. Betul tak? Kalau aku kebalik. Aku dek sakit. Aku tidak pernah sembahyang banyak. Yang penting bertobat. Aku salah apa ya Tuhan? Oh salah ini. Ya betul saya salah. Amin. Aku minta ampun. Saya salah. Habis itu apa yang saya ucapkan? Terima kasih Tuhan. Engkau ajar itu baik. Terima kasih. Cuma itu tok. Tapi dek aku sehat. Oh jam 3 dibangunin sembahyang. Jam 2 dibangunin sembahyang. Dek kowe jam 2 dibangunin ngantuk Tuhan. Ayo jujur. Ini loh ibu manggut-manggut. Betul. Lah. Oh, saudara tahu Alkitab yang ngomong bukan saya. Tuhan Yesus sendiri pada waktu di dalam dunia dia itu ngajari. Tuhan Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku. Sebab Tuhan Yesus itu biarpun dia anak Allah,
Dia tiap pagi bangun. Pagi-pagi bangun. Saya tuh dari berapa puluh tahun yang lalu Tuhan bilang, "Nak, bangun pagi." Kenapa Tuhan? Aku bangun pagi. Kenapa? Kalau pagi itu kamu habis tidur, badanmu seger, kamu datang dan masih sepi, kamu nanti peka. Aku ngomong, kamu dengar. Semua orang datang pada saya bilang gini, "Pak, bagaimana ya Pak bisa dengar?" Saya bilang, "Bangun pagi." Ngantuk. Loh, mau kepengen tapi bayarnya tidak mau. Oh, jangan saudara kira saya itu kalau sampai sekarang kalau Tuhan bangunin itu jam 3, jam 2, sembahyang terus. 2 jam. Sudah Tuhan, wes tidur lagi. Tapi tiap jam 5 bangun. Itu kenyataan. Makanya Tuhan tuh kerap kali ngomong sama saya. Gini. Makanya saya itu orangnya rileks saja. Kenapa? Tuhan ini yang menetapkan segala-galanya. Kok tidak usah takut, saudara. Maka dari itu bayar, saudara. Bayar. Sebab pikiran Allah bukan pikiran kita. Kalau justru Tuhan mengatakan buah ara yang baik ini adalah orang yang aku buang. Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka kalau di tanahnya sendiri, di dalam negerinya sendiri, mereka keberkatan, mereka lupa akan Tuhan. Maka dari itu, saudara, jangan lupakan dia. Justru Tuhan berkata apa? Coba lihat di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur 32, Tuhan berkata apa? Coba. Mazmur 32 ayat yang ke-6. Perhatikan dan ini tanam dalam hatimu dan hidupmu. Supaya apa? Supaya kamu menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab itu, Mazmur 32 ayat yang ke-6. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan selagi Tuhan dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Sip? Ya toh? Jadi ada banjir besar, ada apa? Saudara takut enggak? Enggak. Kenapa? Karena kamu sudah membayar harganya lebih dahulu. Tapi saudara kerap kali apa? Senangnya apa? Nanti kalau banjirnya sudah datang, baru ribut setengah mati, rebutan perahu. Ketinggalan, saudara. Sebab bagaimanapun hidup kekristenan itu pribadi. Makanya saya selalu katakan, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan agama. Tetap saya katakan. Tetapi kekristenan adalah pengenalan pribadi saudara dengan Yesus. Itu Kristen. Sebab apa? Sebab Kristen itu Kristus. Pengikut Kristus. Itu bukan agama. Pengalaman pribadi, pengenalan pribadi akan Yesus itu kekristenan. Kalau saudara mengenal Yesus Tuhanmu, apapun yang dikatakan kamu lakukan. Kerap kali kita kepengennya apa? Mau ngerti dulu. Makanya banyak orang tanya, "Pak, situasi Indonesia bagaimana ya Pak? Apa yang akan terjadi Pak?" Kayak tukang ramal wah. Padahal tadi ada kesaksian, tek ramal itu harus dipatahkan, betul? Hah? Lah kok malah kue tanya tukang ramal? Aku kerap kali ditanyai saudara. "Pak, bagaimana ya? Ini bagaimana?" Loh, kamu kenapa tanya? Kamu percaya kalau Tuhan yang menetapkan langkahmu? Kamu tadi nyanyi, Tuhan menuntun, Tuhan menghibur, Tuhan yang menetapkan segala-galanya Dia. Kenapa kamu takut? Saya bilang, "Ya Pak, tapi loh, lah itu ada tapinya itu, yang susah." Saya bilang, hidup kita dengan Tuhan itu harus benar-benar. Kita harus baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Selalu saya tekankan, baca firman Tuhan setiap hari. Sebab saya berani ngomong, sebab saya ngalami. Alkitab ini sudah saya baca 100 kali lebih. Setiap hari saya baca minimal 8-10 pasal. Sebab Tuhan yang suruh. Sampai sekarang. Mengapa?
Tuhan bilang, baca terus. Dari dalamnya kamu akan menggali mutiara-mutiara yang indah. Dan selalu baru. Alkitab ini luar biasa. Selalu baru. Sangsal saya baca, loh kok ada pembukaan penjabaran lagi. Seperti hari ini. Tuhan berkata, berikan kepada anak-anakku tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam dirimu, di dalam negara Indonesia, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apapun yang terjadi ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menetapkan segala-galanya. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa menghambat kalau Tuhan sudah bertindak. Saudara, Nebukadnezar, dia sombong. Tuhan berkata, kamu akan aku jadikan binatang. 7 tahun lamanya jadi binatang. Gampang toh. Makanya aku bilang, Tuhan bilang, jantungmu berhenti. Tidak masalah. Ting. Hidup. Bang, cuma gitu toh. Aku tidak mau masuk Tuhan. Masuk. Masuk. Setiap firman Tuhan. Anak kecil aja lebih mantap. Tuhan itu luar biasa, saudara. Jadi saudara itu tidak usah takut. Apalagi pengusaha itu. Saudara baca Alkitab, kalau surga itu terdiri dari emas dan permata, enggak? Iya toh? Iya toh? Lah ya kok kamu takut kenapa toh? Tidak usah khawatir. Jalanannya aja emas. Berarti kerikile emas. Batune emas. Lah ya anaknya butuh. Anakku butuh tendang mbek Tuhan kerikil ya. Kaya enggak kamu? Apalagi kalau permatane diselentik mbek Tuhan. Ting sakmene. Gluduk. Loh, kalau Tuhan mau itu gampang, Saudara. Benar? Saudara tahu, dalam situasi seperti ini saya ngalami. Baru 2 minggu. Saya ini cuma lihat mobil Gelen baru. Saya pakai mobil Gelen. Saya memang hobinya mobil. Ada pameran baru. Saya lihat sama cucu saya, sama hamba Tuhan Samuel. Wih, Gelen yang baru kok bagus ya. Harganya juga bagus. Karena sekarang harganya 200 juta. Pada waktu saya lihat 140. Wih, bagus. Saya lihat gitu tuh cuma saya ngomong gini toh. Sambil lihat loh ini, ngomong mbek Tuhan, orang ngomong mbek manusia. Saya ngomong gini, Tuhan, Gelennya apik ya. Mbok, engkau itu kalau ngasih mobil aku sekali-kali baru gitu loh. Kok bekas terus? Loh, saya ngomong cuma gitu. 2 hari kemudian ada seorang telepon. Pak, AC-mu aku isi uang. Tuhan bilang, beli mobil baru. Ah, Tuhan harganya mahal. Enggak, kamu kemarin dulu kan ngomong minta mobil baru. Gak usah sembahyang sampai jengking-jengking. Itu toh. Nah, sebelumnya itu, habis itu anak saya itu bilang gini, Pak, aku ini kurang uang, Pak. Piro? 280 juta. Kok banyak? Ya aku pinjem, tapi Tuhan tidak boleh, Pak. Pinjem bunganya tinggi, tidak boleh, Pak. Buat bayar tanah itu kurang 280 juta. Sembayang. Terus Tuhan bilang apa? Jaga hati, jaga hati. Ya wis toh. Jaga hati berarti tidak untuk ngomel, tidak untuk mikir jalan pakai jalannya dewek. Ya sudah, yang penting ngucap syukur, ya wis. Nah, aku iseng-iseng ngomong mbek Tuhan. Tuhan, aku konglomerat lho. Anak 280 juta itu apa sih? Tak kasihi. Lah tapi wong aku rak duwe, wong aku hambamu. Sing kaya itu kowe. Ya wis sak sukamu lah. Wis aturen. Loh, saudara tahu? 2 hari kemudian itu yang saya orang itu bilang, Isa telepon gini. Pak, bagaimana keadaanmu? Baik. Bagaimana dengan anakmu? Baik. Usahanya? Oh ya memang kurang. Lah memang kurang kok. Dia tanya. Kurang berapa?
Ya sekitar 300, gampang lah, sedikit aku bilang. Saudara tahu? Oh ya puji Tuhan ya Pak, semua baik-baik. Lusane telepon orang itu. Pak, AC-mu tak isi. Isi apa? Duit. Berapa? 400. Tak pikir 400.000. Ya biasanya hamba Tuhan itu 400 sukeh tau lumayan. Waktu dia bilang 400 juta. Hah? Piro? 400 juta. Hah? Lah kok banyak? Ya enggak tahu, itu urusannya kamu sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, iki duit 400 juta buat apa? Loh, kan buat mobil, mbak, buat anakmu. Sana ganti mobil, sana kasih ke anakmu. Hah? Aku ini ndak ngelayani, cuma sembahyang. Orang itu ya ndak tak layani. Loh, lah kok gampang ya Pak? Coba bayangin, itu benaran Tuhan toh? Tuhan cuma merintah kirim. Loh, siapa? Yusa. Saudara tahu, kalau hubunganmu dengan Tuhan itu akrab, masa ada anak minta mbak bapaknya, siapa anak yang minta mbak bapaknya tidak boleh terus ngotot apa siapa itu? Anak nakal apa anak baik? Kowe itu. Tapi kalau anaknya itu nyenengke bapaknya terus mama, papa, aku kok kepingin itu. Bapaknya bilang, beliau, ya toh? Betul toh? Saya cuma gitu kok. Tuhan, mobilnya kok PC Tuhan? Apa ya Tuhan ya? Nah, aku ngomong loh, makanya itu kamu tuh mau belajar. Wong saya tuh kayak ngomong mbak Tuhan ya, kayak mau ngomong mbak bapakku gitu loh. Tuhan baik ya, bagus ya Tuhan. Mbok nek ngasih itu jangan bekas, sing anyar. Ini loh makasih. 2 hari kemudian dikasih. Saudara tahu? Itu Tuhan. Maka dari itu saudara tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Ada seorang hamba Tuhan, anak Tuhan pedagang, bangkrut saudara. Bangkrut, 3 tahun yang lalu bangkrut, nemuin saya. Dia bilang gini, Pak saya ini ekspor vanili, tapi ditipu orang 2 juta US dollar. Dan saya masih utang 1 miliar. Aku bilang, bertobat. Saya bilang, ya Pak aku mau bertobat, aku memang salah kok. Mau tau duiten. Ya wis. Sombong. Ya makanya itu bertobat. Cuma dia tanya satu hal, begini. Pak bisa balik enggak ya Pak? Aku bilang, kamu mau balik? Mau jadi kaya lagi? Iya. Bertobat, jangan terikat dengan cara berpikirmu. Udah, pulang. Udah ada 5 menit. Kemarin nemuin saya. Aisyah. Wah Tuhan tuh hebat. Ya jelas dong aku bilang. Apa yang kamu katakan jadi. Aku sekarang kembali lagi kaya. Bagaimana caranya? Tuhan luar biasa Pak. Kalau dulu saya ekspor vanili itu wangi. Vanili wangi toh. Tapi sekarang saya suruh dagang apa Pak? Kotoran ayam. Bau. Tapi dengan kotoran ayam Pak, saya jadi miliarder. Mustahil bagi manusia? Tidak mustahil bagi Allah. Saya bilang, bagaimana bisa begitu? Begini Pak. Pak Yusa, habis dari Pak Yusa itu saya terus tinggal berdoa, baca Alkitab, sampai Tuhan gerakan aku, atur hidupku bagaimana terserah kamu. Terus pokoknya aku tidak mau ngatur. Nah, lalu dia dikasih pinjem bank 20 juta tok, padahal dia itu miliaran tahun 3 tahun yang lalu. Cuma dikasih pinjem 20 juta. Lah Tuhan, ini 20 juta itu buat apa? Tidak ada artinya, setetes air. Tapi dia nurut. Apa? Ketemu teman yang bikin jamur, ekspor jamur. Aku butuh apa? Kotoran ayam. Nah, 20 juta kan lumayan. Kotoran ayam kan tidak ada harganya. Kan banyak dapetnya tontonan, betul loh? Siapa yang mau beli? Nah, sama apa? Ampas tebu. Oh,
Ya. Jadi barang bekas buangan, saudara. Sebab ternyata jamur itu ampas tebu, dikasih kotoran ayam, dikasih benih jamur, jadi jamur yang kamu makan. Jadi dia diekspor mahal luar biasa. Jadi ini itu dia sampai ke Jawa Barat, sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, semua kotoran ayam dia yang ngambil. Dan dia bilang sama saya gini, Pak Yusak tahu, saya kontrak sama peternakan ayam hanya kotoran ayam. Berapa? 2,5 miliar. Wah, lah terus penyetor pabrik, sama belinya 2,5. Lah mbok setor mbek pabrik piro? Wah ya kamu tahu toh Pak, wong ndak ada harganya di sana, berharga. Kalau Tuhan mau jadikan kutuk jadi berkat, bau jadi anugerah. Itu Yesus. Maka dari itu jangan batasi, saudara. Jangan membatasi. Lalu kamu jangan punya pikiran ini, wah pantesan Pak Yusak berkatnya banyak. Wongi miliaran gitu, ndak ngasih aku 1 sen saja. Ndak. Aku minta, ndak. Saya bilang ngucap syukur. Sebab Tuhan berkata, yang satu menabur, yang satu menuai. Jadi kamu jangan gini, hamba-hamba Tuhan senengnya gini. Aku yang nobatkan kamu, aku yang mendoakan kamu supaya aku yang hasil kok enak. Dia yang nabur, dia yang nuai, mau nuai. Dah, Tuhan bilang, kamu nabur, orang lain nuai. Orang lain nabur, kamu menuai. Itu prinsip Tuhan. Mengapa? Supaya hamba Tuhan tidak terikat akan orang lain. Sebab mengharapkan manusia itu terkutuk. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu jangan dibatasi dengan cara berpikirmu. Jangan dibatasi dengan pandanganmu, kepandaianmu, hikmatmu. Tetapi tergantung kepada Roh Al-Kudus. Dan saudara belajar, saya peringatkan orang-orang yang melayani Tuhan, hati-hati. Jangan seperti Yeremia. Yeremia membuat satu kesalahan. Sehingga dia hidupnya menderita. Pada waktu saya tanyakan Tuhan, kenapa Yeremia itu sampai mengutuki hari lahirnya. Dan dia menyesal menjadi hambamu. Tuhan berkata, dia salah langkah. Di mana Tuhan salahnya Yeremia? Bukankah aku sudah ngomong sama Yeremia, buah ara yang baik adalah yang dibuang ke Babel. Betul? Yang tinggal itu busuk dan semuanya akan dimusnahkan dengan kelaparan, pedang, dan sampar. Tapi pada waktu Yeremia diberikan wewenang oleh Raja Babel, diperhatikan, diberi hadiah, diberikan suruh pilihan, kamu mau tinggal di mana? Ayo ikut aku ke Babel, aku akan memperhatikan kamu. Yeremia milih tinggal. Padahal Alkitab berkata, yang tinggal itu akan dimusnahkan. Saudara tahu? Jadi hamba Tuhan jangan terikat lagi dengan pikiran, tetapi bergantung dengan Roh Al-Kudus. Tuhan yang menetapkan langkah-langkahnya. Makanya saya katakan, kalau Tuhan pada waktu saya menginjil, jadwal saya 2 tahun penuh. Tapi Tuhan berkata, berhenti, tinggalkan semua. Saya tinggal. Tapi saya tetap diberkati Tuhan. Tidak kekurangan. 4 tahun saya ganti mobil 2 kali. Dari mana? Tuhan yang ngirim. Wong Elia suruh doa puasa, burung gagak bawa roti sama daging kok. Ya toh? Burung gagak suka daging enggak? Kenapa enggak dimakan dewek? Takut karena Tuhan yang nyuruh. Manusia suka duit enggak? Hah? Suka enggak? Tapi kalau Tuhan bilang berikan, diberikan enggak? Nah, hidup dengan Tuhan itu pasti. Tidak kira-kira. Semoga. Saudara kok doakan gitu, semoga. Tidak, pasti. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Maka dari itu saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Apapun boleh terjadi, Yesusku yang berkuasa dan yang menetapkan. Amin. Dah ya.
Udah jam 8:15. Nanti kebanyakan nanti pulangnya kemalaman. Mari kita berdoa.